nyambung ya. Apa yang dikatakan oleh Prof. Effendi memang betul. Itu kan analogi sederhana. Kalau tesisnya Patrick Kluivert tadi balik lagi udah habis karena memang terbukti dia tidak meloloskan kita ke Piala Dunia. Betul, kalau Sintayong pun tetap di in charge di situ belum tentu juga. Belum tentu berarti kan 50-50. Bisa lolos, bisa enggak. Tapi kalau kita lihat saat dia dipecat itu kan kita posisi 3 kan di klasmen dan hanya beda 1 dari peringkat 2. Ini udah sering saya tekankan dalam beberapa kesempatan gitu. Tapi saya tidak mau juga terlalu berromantisme, kan ada orang yang mengatakan walaupun hak mereka ya, katanya lebih baik saya gagal bersama Sintayong. Walaupun sebenarnya itu juga menjadi salah satu indikator bahwa acceptance-nya tinggi. Nah ini yang nanti akan maju ke sini kan, bahwa kenapa kita salah satunya berharap aspirasi kita, mungkin nggak semua untuk Sintayong baik karena beberapa atributnya itu masuk, termasuk acceptance. Kemudian dari Bang Andre juga tadi mengatakan dari budget juga tinggal dikonversi dari cicilan menjadi gaji. Ini sesuai linear dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk efisiensi dan lain-lain, gitu kan. Nah, sekarang maju ke depan ke pola komunikasi. Seringkali kalau dalam teori perang ini kan kadang-kadang yang mengambil peran ini juga komunikasi. Komunikasi itu bisa bikin satu bangsa perang, bisa bikin satu bangsa itu damai juga. Kadang-kadang propaganda itu kan mesin yang paling penting kan. Ya kalau sedikit kita bicara sejarah, Perang Dunia Kedua itu kan Jerman dulu punya mesin propaganda yang paling terkenal, siapa? Goebbels kalau nggak salah ya. Nah sepenting itulah komunikasi. Jadi dia bisa dua sisi mata uang. Nah saya melihat komunikasi PSSI selama ini sangat buruk. Ya. Tadi James bilang beberapa esko itu kan plural ya. Mungkin ini lebih ke singular. Kita langsung aja walaupun nggak usah sebut nama. Enggak, saya terus terang, bukannya apa-apa. Karena ini seringkali membuat kita itu jadi serba salah. Ini waktu mulai timbul kata-kata yang memecah belah, kita dukung timnas itu jadi bingung. Jadi kita kalau menang, kita mau menang, pasti seluruh Indonesia mau menang. Tapi kok rasa-rasanya kayaknya ini nanti untuk dibawa kepentingan dia gitu loh. Dan kelompoknya ini yang kita kadang-kadang kurang ikhlas. Tapi kita nggak mungkin juga mau tim nasional kita buruk. Nah ini baru satu hal. Belum lagi komunikasi kan saya juga kan dalam 2 tahun itu dengan Bang Prof. Effendi juga kan datang ke hampir selalu lah, kecuali kalau masalah Bahrain saya nggak ikut. Prof. Effendi datang nggak ke Bahrain itu? Nah enggak. Jadi banyak hal-hal detail yang tidak bisa disampaikan dengan baik oleh PSSI. Contoh kecil aja paling gampang. Waktu training camp di Bali itu 2 hari itu Jordi Amat nggak muncul, ya kan? Nah itu saya cari informasi untuk nanya itu aja, itu susahnya minta ampun. Padahal dia cuma sakit tenggorokan, hanya radang atau apa. Nah untuk memberitakan itu aja mereka begitu susah pola komunikasi. Tapi kalau menang, collab-nya luar biasa tuh, sampai berkali-kali tuh postingannya. Kalau menang tim nasional kita. Nah ini yang relate juga apa yang dikatakan oleh Prof. Effendi, ada NPD di situ mungkin gitu. Jadi lama-lama kita melihat kok ini hanya untuk satu kelompok tertentu gitu. Balik lagi tagline saya mengatakan ini kan PSSI Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia kan, termasuk Anda, termasuk kita semua di sini. Jadi ya walaupun saya paham di sana ada mekanisme, ada undang-undang statuta tadi yang dipaparkan oleh Bang Andre, ada juga mekanisme rapat esko dan lain-lain. Tapi kan juga kalau tidak linear dengan aspirasi masyarakat dan makin lama makin membelah, masyarakat maunya ke kanan, mereka maunya ke kiri. Ini kan akhirnya menjadi tidak produktif. Dan sudah terbukti ketika kita dengan ikhlas memberikan kesempatan ke mereka, ternyata gagal total kan. Gagal total baik di senior, dan jangan lupa juga di U23 kan kita gagal total. AFF kita gagal total, nggak lolos ke Piala Asia, itu pun kemudian dipermanis dengan berbagai argumen yang menurut saya sangat dangkal. Katanya, wah luar biasa, ball position kita 80%. Itu kan orang nggak ngerti bola kan. Emang ada orang lolos itu berdasarkan ball possession. Emang ada orang lolos itu berdasarkan pemahaman cantik kan enggak. Gitu. Jadi pembodohan ini kalau saya boleh katakan, udah kan agak kasar ya atau keras ya. Ini sudah hilang. Itu perbaiki pola komunikasinya supaya masyarakat ini kan juga tidak bodoh lah. Dan sekarang itu kalau kalian atau federasi itu umpetin informasi-informasi itu, kita gampang tahu gitu. Jadi kadang-kadang apa yang bagus di lapangan ketika komunikasinya tidak selaras itu jadi kontraproduktif gitu. Jadi mungkin kalau komunikasi
bisa ditambahkan pakarnya langsung. Gimana Bro? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.